Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel podcast Doreng 45 Nasional. Pokok pikiran inovasi. Dan supaya di kemudian hari harga-harga tidak ada sekarang terjadi sudah naik, ya masalah hukum. Pindah harga. Cermati dinamika sosial. Wahana kontrol sosial. Doreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengangkat suatu topik perihal pengaruh atau dampak kenaikan BBM sejak ditetapkan tanggal 18 April kepada dampaknya kepada para pelaku usaha khususnya di daerah. Kali ini kita akan mewawancari Bapak Haji Munib, Bapak Haji Abdul Munib. Beliau kita kenal sebagai Ketua BPC Gapensi Lumajang, juga sebagai Direktur dari Remaja Karya. Assalamualaikum Pak Munib, bisa memperkenalkan diri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Munib selaku Ketua BPC Gapensi Kabupaten Lumajang dan selaku Direktur CV Remaja Karya. Baik, kira-kira menurut Pak Haji Munib, apa dampak yang dirasakan atas kenaikan BBM ini? Ya, ini kebijakan dari pusat itu Mas. Jadi sangat berdampak sekali dengan sistemik. Karena dengan kenaikan BBM semua itu barang-barang itu yang menyangkut bahan bangunan, bahan konstruksi semua pada naik. Yaitu jadi ya seperti apa, besi, semen, material, pasir, batu, semua pada naik semua. Kira-kira prediksi sementara ini sampai dengan hari ini kenaikan itu seberapa persen? Apakah selain material juga upah kerja? Kira-kira kan dampaknya kenaikan berapa persen di lapangan Pak Haji Munib? Monggo. Ya ini kita masih belum ya tahu di lapangan, tapi paling enggak itu antara 20 sampai 30%. Kalau material itu naik, semua naik otomatis ya upah kerja juga naik Mas. Karena ada kaitannya itu. Iya. Menurut Pak Haji Munib, pengalaman Pak Haji Munib sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, ketika ada kenaikan BBM, ya, bagaimana? Apakah ada upaya permohonan eskalasi atau apa? Bagaimana menurut Pak Haji Munib terhadap kenaikan BBM sebelumnya, tahun sebelumnya? Monggo. Dulu pernah itu ya terjadi seperti ini Mas. Kira-kira tahun berapa itu waktu krisis itu? Tidak salah tahun 98 nggak berapa itu. Kalau waktu itu mengajukan eskalasi karena sudah terjadi kontrak, itu saya kira sangat sulit. Makanya saya mengharapkan pada tahun ini, karena di Lumajang mungkin teman-teman masih belum ada yang megang kontrak, baik PL, baik kontrak lelang itu masih belum ada. Jadi harapan saya biar itu tidak terjadi keseimbangan unbalance antara kontrak dengan real yang di lapangan, ya mungkin bisa diadakan seperti ya itu musyawarah antara OPD dan pemerintah daerah. Jadi biar nanti kita di lapangan sesuai dengan real yang di lapangan harga itu Mas. Karena kalau tidak disesuaikan sampai sekarang sebelum kontrak, khawatir saya nanti ya pengaruh juga kepada yaitu mutu, kualitas dan waktu, dan supaya di kemudian hari tidak ada terjadi ya masalah hukum itu. Jadi harapan saya sebelum ada sekarang diluncurkannya proyek PL baik yang lelang itu ya mungkin bisa diadakan penyesuaian harga. Ya. Lebih detail Pak Haji Munib, apa harapan panjenengan kepada pemerintah kabupaten, khususnya kepada pengguna jasa dalam hal ini satuan kerja yang pengguna jasa? Apa harapan panjenengan secara luas? Monggo Pak.
Ya harapan saya itu sebelum diluncurkan itu ya diadakan penyesuaian harga atau kita ada rapat-rapat khusus antara OPD bersama pemerintah daerah, biar nanti ya teman-teman ya kontraktor khususnya di Lumajang itu bisa kerja sesuai dengan harapan pemerintah daerah, ya masalah kualitas juga. Itu harapan saya itu supaya kedepannya di tahun 2000 ini ya tahun 2026 ini kita juga enak mas kerja itu, kualitas kita aja menjaga, terus waktu kita bisa tepat di kemudian hari kita ya aman ya masalah hukum. Kalau sekarang ini diluncurkan harga tidak sesuai, pasti kualitasnya juga tidak terjamin. Nanti bisa ya proyek juga bisa berhenti. Ya kemudian hari pasti ada masalah hukum. Itu. Harapan saya itu ya diadakan musyawarah dulu lah sebelum diluncurkan. Ya, untuk pasal-pasal di kontrak Pak, untuk melindungi eskalasi harga, apa yang diharapkan Pak Haji Munib? Ya kalau bisa ya masalah klausul kontrak itu kalau bisa ditambahin harapan saya itu mas. Jadi iya, karena situasinya seperti ini sampai kapan kita juga tidak tahu. Apalagi beberapa bulan lagi akan ada kenaikan lagi, kita juga tidak tahu. Apalagi ada harga turun BBM kita juga tidak tahu kan. Selain itu, apakah ada usulan dari panjenengan selaku selaku kontraktor ya untuk menambah pasal kontrak? Mungkin kurang lebih apabila di kemudian hari terjadi, apakah itu perlu terjadi kenaikan harga? Biasa, menurut saya ya sangat perlu itu. Ya. Menurut saya sangat perlu sekali itu. Iya. Kemudian saran kepada rekan-rekan atau sesama profesi jasa konstruksi, termasuk kepada lintas asosiasi, apa Pak saran panjenengan? Saran saya pada teman-teman lintas asosiasi, ya marilah kita dengan adanya kenaikan BBM ini, khususnya masalah yang lelang, ya kita harus tahu diri dalam artian jangan hancur-hancuran harga seperti kemarin itu. Jadi kita ya sambil melihat real yang di lapangan aja itu, supaya ya kita bisa kerja ya tetap menjaga kualitas itu. Jadi tidak hancur-hancuran seperti lelang tahun kemarin lah mas. Jadi harapan saya gitu. Terima kasih Abah Munib, mudah-mudahan diskusi ini dapat bermanfaat untuk semua kalangan dalam rangka menyikapi dari dampak dari kenaikan BBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permintaan dari kami sebagai kontraktor, harganya disesuaikan dengan sekarang atau paling tidak dinaikkan lebih tinggi lagi lah sedikit. Jadi mengantisipasi bulan depan khawatir naik lagi. Harapan kami agar pemerintah Kabupaten Lumajang menyesuaikan, karena memang belum ada paket pekerjaan yang meluncur. Insya Allah belum ada. Itu disesuaikan dulu perencanaan, daripada kita ngerubah kontrak. Lebih baik perencanaan ini disesuaikan harganya dengan perkiraan harga untuk bulan depan, sehingga tidak usahlah merubah kontrak. Paling tidak perencanaan dulu ini dirubah, disesuaikan dulu dengan keadaan sekarang dan perkiraan mungkin bulan depan. Ya mudah-mudahan kemudian juga ke pemerintah pusat supaya BBM itu jangan sampai dinaikkan lagi, apalagi yang subsidi. Kalau solar subsidi sampai dinaikkan, ya khawatirnya banyak, jelas kenaikan lebih tinggi nanti. Nah, untuk Kadin dan asosiasi kontraktor lainnya ya. Okay. Ya. Jadi gini, marilah kita bersama-sama memohon pada pemerintah Kabupaten Lumajang, senyampang paket belum berjalan, minta penyesuaian harga lah itu. Karena saya kira untuk perencanaan
karena mungkin bulan kemarin baru disesuaikan harganya, mohon disesuaikan lagi karena sudah naiknya sudah lumayan ini loh anunya, apalagi untuk aspal ya. Ini berkaitan dengan keadaan situasi di Timur Tengah. Kalau sampai itu terjadi perang ya mungkin harga akan naik lagi nanti mengikuti harga minyak. Cukup Pak Yus? Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.